dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, syukur kali ini pada kesempatan ibadah minggu ini kita dapat beribadah kepada Tuhan walaupun secara online, tapi saya yakin percaya bahwa kehadiran Tuhan itu terus nyata, selalu nyata di dalam kehidupan kita, selalu nyata di tengah-tengah kehidupan kita, sebab Tuhan Allah yang Maha hadir, Maha besar dan penuh kasih, Dia selalu hadir di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Dan bersyukur hari ini biarlah kekuatan dan sukacita Allah memenuhi setiap kita, hadir di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang satu topik, yaitu bersukacita. Filipi pasal 4 ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Umat Tuhan dimanapun kita berada, sukacita itu kebutuhan semua orang. Kita berharap dan kita ingin bahwa hidup kita, hari-hari kita itu selalu bersukacita, dan hidup kita selalu diwarnai dengan sukacita, sebab sukacita itu tanda satu kebahagiaan, suatu yang menyenangkan, suatu yang menggairahkan, bahkan sesuatu yang indah. Tidak ada setiap orang yang ingin hidupnya tidak mengalami sukacita. Tidak ada setiap orang ingin hidupnya mengalami kesedihan, mengalami duka cita, mengalami hal-hal yang tidak bersukacita. Sukacita itu suatu kebahagiaan tersendiri. Oleh karena itu setiap orang berusaha untuk mengejar sukacita itu dengan berbagai hal, dan setiap orang ingin membahagiakan dirinya, hidupnya, keluarganya itu mengalami sukacita. Oleh karena itu sukacita ini sangat penting dan menjadi bagian dari kehidupan manusia yang sangat berarti bagi kehidupan kita. Dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat ini, Rasul Paulus menulis pesan kepada jemaat di Filipi. Walaupun jemaat sedang mengalami berbagai penderitaan, kesulitan, tekanan, Rasul Paulus berpesan supaya tetap bersukacita, tetap bergembira, tetap bersemangat di dalam iman, di dalam keyakinannya kepada Tuhan. Paulus berpesan kepada jemaat di Filipi, tetap berapi-api, tetap penuh dengan pengharapan kepada Tuhan. Jangan sampai semua tekanan, kesulitan, penderitaan yang dihadapi itu mengurangi sukacita, mengurangi semangat dari jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Apapun yang sedang dihadapi, tetap mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan biarlah sukacita Allah itu tetap ada, tetap tinggal di dalam kehidupannya. Jangan sampai semua tekanan-tekanan persoalan yang sedang dihadapi oleh jemaat itu melunturkan akan sukacita dalam kehidupan jemaat Tuhan. Pada kesempatan ini, umat Tuhan dimanapun kita berada,
situasi yang sedang terjadi di dunia ini, itu membuat kita begitu khawatir. Oleh karena itu, keadaan atau kondisi yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini jangan mengurangi sukacita kita, jangan membuat kita bersedih, jangan membuat kita putus harapan, jangan membuat kita kehilangan kegembiraan dan sukacita. Kita harus tetap hidup di dalam sukacita. Umat Tuhan dimanapun kita berada, keadaan pandemi yang sedang terjadi, yang sedang berlangsung di seluruh dunia ini membuat banyak orang mengalami kekhawatiran, mengalami ketakutan. Bahkan terjadi berbagai macam pembatasan-pembatasan secara sosial, secara ekonomi, dalam dunia pendidikan, dan di seluruh aspek kehidupan manusia. Hal ini bisa membuat kita kehilangan sukacita. Kita mengalami tekanan, kesedihan, duka cita. Bahkan mungkin di tengah-tengah kita ada sebagian umat Tuhan, jemaat Tuhan, keluarga kita mungkin, saudara kita yang kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarga, kehilangan banyak hal oleh karena pandemi ini. Jangan sampai kita mengalami kesedihan yang mendalam karena keadaan, karena situasi yang sedang terjadi. Memang secara manusia, secara jasmani, kita bisa mengalami tekanan, kita bisa mengalami rasa terpukul karena situasi-situasi yang ada di sekitar kita. Tapi ingat, kita sebagai umat Tuhan, kita sebagai orang percaya, jangan sampai sukacita itu hilang karena keadaan dunia. Sukacita kita itu oleh karena Tuhan, oleh karena Roh Kudus. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kita harus bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Biarlah sukacita yang kita miliki, yang ada dalam kehidupan kita, itu sukacita dari Tuhan. Sebab sukacita dari dunia ini tidak akan pernah membawa kepada kemenangan. Sukacita dunia ini hanya sementara. Hari ini kita bisa bersukacita, besok kita bisa mengalami duka cita. Hari ini kita bisa bahagia, besok kita bisa mengalami kesedihan. Tidak ada yang kekal. Sukacita dari dunia ini tidak pernah mendatangkan satu kebahagiaan yang sejati. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, kita harus bersukacita senantiasa di dalam Tuhan, supaya kita tidak kecewa dengan keadaan yang sedang terjadi di sekeliling kita, di dunia ini. Kita harus bersukacita, dan sukacita yang datang dari Tuhan, sukacita yang datang dari Roh Kudus, dari Roh Allah. Sebab sukacita dari Roh Kudus itu kekal, itu akan tinggal selamanya di dalam kehidupan kita, di dalam roh kita. Dan sukacita oleh Roh Kudus itu tidak dibatasi oleh apapun. Dunia mau dalam kekelaman, dunia mau dalam kegelapan, dunia mau dalam tekanan, dalam masalah, dalam kesukaran, dalam penderitaan, itu tidak akan mempengaruhi sukacita dari Roh Kudus. Sebab sukacita dari Roh Kudus itu berasal dari Tuhan secara langsung, berasal dari Allah, dan tidak akan mungkin hilang oleh karena hal-hal yang datang dari dunia, oleh karena hal-hal yang masuk dari
dunia ke dalam hidup kita, hal-hal yang masuk dari dunia ke dalam hidup kita, itu tidak akan mempengaruhi. Yakobus pasal 4 ayat 9 berkata, sadarilah kemalanganmu, bersukacita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dunia penuh dengan kemalangan. Kita harus sadar, dunia tidak kekal. Dunia selalu berubah-ubah. Dan kita tidak bisa memegang akan masa depan dunia. Dunia penuh dengan kesuraman. Dunia penuh dengan ketakutan. Bahkan virus corona yang semakin hari semakin terus berkembang membuat orang semakin mengalami ketakutan, semakin mengalami tekanan. Kita sadar dunia semakin tidak baik. Banyak orang meratap karena kehilangan anggota-anggota keluarga, karena serangan penyakit COVID. Dan banyak orang mengalami tangis, kesedihan, begitu meratap kehilangan anggota-anggota keluarga. Bahkan tidak banyak juga yang kehilangan karena pekerjaan, karena keadaan yang sedang terjadi. Umat Tuhan, kita harus sadar, kita lemah, kita tidak punya kekuatan apa-apa. Kita hanya punya Tuhan, punya Roh Allah sebagai sumber kekuatan, sumber sukacita yang akan memenuhi hidup kita dengan sukacita Allah. Oleh karena itu, di tengah situasi yang tidak menentu ini, kita harus semakin tetap bersukacita di dalam Tuhan. Oleh karena Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Firman Tuhan mengingatkan dan mendorong kepada kita supaya kita bersukacita, penuh dengan pengharapan. Walaupun dunia tidak bisa memberikan sukacita yang kekal, yang abadi, tidak memberikan sukacita yang baik, tetapi kita dapat bersukacita di dalam Tuhan. Kita bisa berharap kepada Tuhan. Hidup kita penuh dengan kekuatan Allah. Kita tidak kehilangan sukacita dari Allah. Kita juga harus sabar dalam menghadapi berbagai situasi yang sedang terjadi. Kita juga harus berdoa kepada Allah, sebab Dia sumber sukacita yang melimpah. Kita minta kepada Allah, kiranya sukacita surgawi, sukacita yang datang dari Allah, memenuhi dan memberkati kita, sehingga hidup kita senantiasa dan selalu penuh dengan kelimpahan sukacita Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita percaya, biarpun dunia berat, biarpun dunia dalam duka cita, tetapi kita mengalami sukacita yang berlimpah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jikalau hari-hari ini kita sedang mengalami duka cita, tekanan, tinggalkan segala tekanan, lepaskan segala duka cita, lepaskan segala beban, berharaplah kepada Tuhan, sabarlah dalam melewati masa-masa sukar, masa-masa yang tidak nyaman, masa-masa yang tidak enak, dan selalu berdoa berharap kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita, menuntun kita, memberi kekuatan kepada kita.
tetap semangat dan berapi-api di dalam Tuhan. Muliakan Tuhan, sembah Tuhan, cari wajahnya, cari Tuhan, sebab disitulah terletak kekuatan Allah. Haleluya. Kita bersyukur untuk firman Tuhan, kiranya menolong menguatkan kita, sehingga kita dimampukan menghadapi dan melewati hari-hari yang kita jalani dengan kekuatan sukacita dari Tuhan. Menggalilah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus. Pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus. Pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidupku, di hidupku. Pulihkanku, haleluya. Kau yang sanggup memulihkan, Roh Kudus, mengalirlah Roh Kudus, penuhi kami dengan kekuatan-Mu, dengan sukacita-Mu. Kau yang memulihkan keadaan kami, Kau yang memulihkan kehidupan kami. Oh, haleluya, kami bersyukur. Kaulah harapan kami, Kaulah kekuatan. Haleluya. Bapa dalam surga, kami perlu Engkau jamah lawatan-Mu atas keadaan kami, kehidupan kami. Jikalau Tuhan dapati hidup kami, dan yang lemah dikuatkan, yang sakit dijamah disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang sedang alami tekanan persoalan, Tuhan yang memampukan menolong kami menghadapi segala sesuatu. Makanya mungkin sedang putus asa, Tuhan berikan pengharapan yang berlimpah-limpah. Tuhan penuhi setiap kehidupan kami dengan sukacita ilahi. Sukacita kami berasal dari Tuhan, bukan dari dunia ini yang hanya sementara, yang hanya cepat berlalu, tapi sukacita Allah, sukacita yang kekal, yang abadi, yang tidak dibatasi oleh apapun, yang penuh dengan kelimpahan. Terima kasih Bapa, mampukan kami menjalani hari-hari dengan kekuatan, dengan hikmat, dengan pengurapan daripadamu. Kiranya urapan Allah bekerja atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, terjadi lawatan Tuhan atas setiap umat-Mu yang menyaksikan, bahkan dimanapun umat-umat Tuhan di saat ini sedang
ada di rumah mereka masing-masing, yang ada bersama kami, dan yang sedang menyaksikan akan tayangan ini. Tuhan jamah, Tuhan lawat dalam nama Yesus. Terjadi pemulihan, terjadi pertolongan lawatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkaulah Allah yang ajaib, Allah yang maha besar, Allah yang perkasa, yang mengadakan mujizat jauh lebih besar dari apa yang kami doakan dan harapkan. Terima kasih Bapa. Kami menolak mematikan setiap siasat iblis, posisi setan, pusaka kegelapan yang mengganggu, menyerang, mengintimidasi kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami patahkan, kami hancurkan. Masa depan ada di dalam tangan Tuhan. Hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur memberkati setiap kami semua, bahkan umat Tuhan dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus bersyukur dan berdoa. Haleluya.